Seorang pria berusia 61 tahun berinisial BJ Selasa pagi ditangkap polisi Polres Lampung Utara akibat diduga terlibat kasus pencabulan. Korbannya yakni putri tetangga tersangka berusia 9 tahun di Sungai Selatan, Lampung Utara. Bagaimana cara ini Bapak? Tersangka ditangkap setelah dilaporkan ke polisi oleh orang tua korban. Kasus tersebut terungkap setelah salah satu keluarga korban memergoki tersangka keluar dari rumah korban melalui pintu belakang. Korban kemudian menceritakan perbuatan tersangka kepada orang tuanya. Hubungan Bapak sama istri Bapak gimana? Jadi diketahui, jadi peristiwa itu Seorang diketahui pria setelah berusia tetangga 61 tahun berinisial BJ korban sering Selasa pagi mendapati ditangkap polisi Polres Lampung korban Utara itu akibat masuk diduga di terlibat rumah kasus pelaku. pencabulan. Karena Korbannya dilihat yakni putri setiap kali tetangga korban tersangka masuk berusia di 9 istri tahun pelaku tidak di ada, Sungai Selatan, Lampung maka Utara. saksi yang merasa curiga mengintai. Didapati sekitar jam setengah 8 malam, sekitar jam 20.30 si korban keluar dari rumahnya, lalu terpergok oleh saksi. Kemudian saksi. Polisi menyita barang bukti pakaian korban dan tersangka saat pencabulan terjadi. Jika terbukti bersalah, maka tersangka dipastikan akan menghabiskan sisa usianya di dalam penjara. Pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara kini telah menantinya di depan mata. Ardi Yohaba melaporkan dari Lampung Utara. Seorang konsumen swalayan di Pringsewu kehilangan dompet berisikan uang jutaan rupiah. Peristiwa itu terjadi saat korban sedang asik berbelanja. Korban bernama Syifa Amadah, seorang mahasiswi di salah satu perguruan tinggi di Pringsewu. Dari rekaman CCTV yang dipasang di swalayan, penyebab hilangnya dompet tersebut belum jelas. Apakah menjadi korban pencopetan atau malah dompet korban terjatuh. Sebab dari informasi pihak pegawai swalayan, korban menyadari dompetnya hilang saat melihat resleting tasnya dalam kondisi sudah terbuka. Itu ya untuk isi itu berupa apa? Dompet atau apa? Dompet. Dompet. Terus dari pantauan CCTV itu seperti apa nih? Ya ternyata jatuhnya dompet juga nggak terlihat dari pantauan CCTV. Terjatuhnya dompet juga nggak terlihat. Cuma terlihatnya yaitu katanya laporan ke depan. Cuma mau lihat CCTV. Dompetnya telah hilang gitu. Total kerugian korban yakni 2 juta rupiah. Selain telah melapor ke pihak swalayan, korban juga telah melapor ke polisi Pringsewu. Pihak swalayan meminta kepada polisi agar kasus tersebut bisa diusut tuntas. Tujuannya agar tidak menjadi berita bohong. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Kita beralih ke informasi lain. Pemerintah Kota Bandar Lampung membentuk struktur organisasi baru yakni Dinas Pemadam Kebakaran yang terpisah dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran ini disampaikan Wali Kota Bandar Lampung Eva Dwiana pada paripurna di DPRD Selasa pagi. Penambahan satu organisasi perangkat daerah yang semula sejumlah 23 dinas menjadi 24 dinas. Pembentukan Dinas Pemadam Kebakaran tersebut untuk memberikan pelayanan prima saat terjadinya kebakaran baik lahan kosong, hutan dan permukiman. Sebab Kota Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung yang terdapat banyak lokasi permukiman padat di dalamnya. UPD nambah 1, ya. Dinas Kebakaran, Dinas Kebakaran. Jadi ada kepala dinas bagaimana? Ada kepala dinas. Jadi BPBD sama Dinas Kebakaran beda. Mudah-mudahan kalau seperti ini, insya Allah kemarin kan BPBD cekatan, nah kita harus lebih cekatan. Sudah ada orang yang ditunjuknya, Ya. Kadis. Semuanya bagus-bagus, lihat kerjanya karena. Ya, oke. Dinas baru Pemadam Kebakaran Kota Bandar Lampung ini dijadwalkan akan mulai beroperasi mulai tahun 2022. Pihak Pemkot kini sedang menyiapkan personil, sarana dan prasarananya. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW 1443 Hijriah di Kabupaten Pesawaran berlangsung meriah pada Selasa siang. Ratusan warga desa Gedong Tataan, Kecamatan Gedong Tataan, menggelar pawai di sepanjang jalan lintas barat Sumatera.
Warga dengan semangat mendorong berbagai macam ornamen bertema khas Lampung berisi kembang telur. Ada bentuk bunga, golok, burung, kuda, ikan, gunung, hingga bentuk naga. Pawai ini pun menarik perhatian warga karena unik dan jarang ada pada saat pandemi. Pawai dimulai dari Tugu Pengantin Gedong Tataan menuju ke Masjid Islamic Center Pesawaran dan kembali ke wilayah Tugu Pengantin dan kawasan Dusun Pasar Minggu, Desa Gedong Tataan. Pawai yang diikuti oleh anak-anak hingga orang dewasa tersebut bertujuan untuk kembali mengingat perjuangan Nabi Muhammad SAW saat menyebarkan agama Islam dan meneladani hidupnya. Kegiatan tersebut biasanya memang kerap digelar setiap tahun, hanya sempat terhenti 2 tahun saat masa darurat COVID-19. Maknanya yakni dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi kita intinya ingin bersedekah selaku umat Islam, mengajak seluruh masyarakat Islam khususnya yang ada di Gedong Tataan ini mendidik bagaikan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Warga juga senang melihat pawai yang sudah lama tidak diadakan di wilayah desanya. Warga memanfaatkan momentum tersebut untuk berfotoria dengan latar belakang Tugu Pengantin Pesawaran. Apa aja nih arak-arakan terus ngapain aja? Kita kan tadi udah arak-arakan dari Islamic Center balik lagi ke Tugu Pengantin. Nanti setelah itu kita berdoa bersama di masjid untuk mendoakan. Dan menurut Mbak kegiatan ini positif atau seperti apa Mbak? Positif sih. Ya. Soalnya kan kita biar selalu ingat sama Nabi kita, sama hari lahirnya Nabi kita juga. Meski sempat membuat sedikit kemacetan di jalan lintas barat, pawai itu akhirnya sukses dilaksanakan. Pihak kepolisian juga membantu mengatur lalu lintas dan kemacetan bisa terurai kembali. Andri Kurniawan melaporkan dari Pesawaran.